Selamat pagi Bapak dan Ibu, Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-12. Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saya akan bacakan dalam terjemahan TB2 demikian. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bapak dan Ibu sekalian, tema pagi ini yang saya ambil dari teks ini adalah yang terutama. Bapak dan Ibu sekalian, pilihan dalam hidup kita adalah memilih. Seharusnya adalah ada yang utama, tapi ada yang terutama. Dan Alkitab kita mencatat bahwa yang terutama adalah kita harus pahami, yaitu bahwa kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Jadi di dalam bagian firman Tuhan ini ada 3 pokok penting. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesama, dan yang ketiga adalah mengasihi diri. Itulah sebabnya maka di dalam bagian firman Tuhan ini ditempatkanlah bagian yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Mengasihi Allah adalah standarnya, adalah standar agape. Mengasihi Allah standarnya adalah standar apa? Standar kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tulus, kasih yang murni. Kita mengenal ada beberapa tingkatan kasih atau beberapa istilah yang dipakai di dalam Alkitab kita. Yang pertama adalah kasih agape. Itu kasih yang sempurna, kasih yang murni, kasih yang dikehendaki oleh Allah. Itu menjadi tingkatan yang tertinggi di dalam mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah kasih philea atau phileo atau phileis. Kata phileo, phileis itu artinya adalah kasih sebagai saudara bersaudara. Ya, kasih sebagai saudara bersaudara. Nah, kasih saudara bersaudara ini adalah kasih yang diterapkan di dalam keluarga-keluarga, di dalam hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Kemudian kasih yang ketiga adalah kasih storge. Ya, kasih storge. Itu kasih juga yang dimaksudkan adalah kasih persahabatan. Nah, kemudian yang lain adalah kasih eros. Itu kasih yang disertai dengan apa? Dengan keinginan atau ada nafsu. Dan itulah sebabnya maka 4 bagian ini harus ditempatkan secara tepat dalam porsinya, dalam maksudnya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, ayat yang kita baru baca ini adalah kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu adalah mengasihi dengan kasih agape. Dan kasihilah sesamamu manusia juga punya hal yang sama, kadar yang sama. Dan demikian juga dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kasih kepada Allah adalah diwujudkan dalam mengutamakan Dia, menempatkan Dia sebagai bagian yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dan bertemu dengan Petrus, Dia memanggil Petrus dan bertanya kepadanya tentang kasih yang agape ini. Tuhan Yesus bertanya kepadanya, Petrus,
apakah engkau mengasihi aku? Memakai kata di sana, apakah engkau agape kepadaku? Tapi dijawab oleh Petrus, aku pileo atau pileis kepadamu. Aku hanya bisa mengasihi engkau sebagai saudara. Ditanya oleh Yesus lagi, apakah engkau agape kepadaku? Karena memang Tuhan menghendaki kita mengasihi dia dengan kasih agape. Kasih yang murni, kasih yang tulus. Kasih yang menjadi idaman dan harapan Tuhan. Maka kemudian dijawab oleh Petrus untuk kedua kalinya. Aku pileo, aku pileis kepadamu. Aku hanya bisa mengasihi engkau sebagai saudara. Itu berarti bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus terbatas. Hanya sebagai saudara. Lalu Yesus kemudian bertanya lagi kepada Petrus, apakah engkau pileo atau pileis kepadaku? Yesus menurunkan apa yang menjadi tuntutannya kepada Petrus. Dan Petrus menangis dan dia katakan, Tuhan engkau tahu bahwa aku pileis atau pileo kepadamu. Artinya bahwa dia konsisten, tahu diri. Dia sadar bahwa dia hanya bisa mengasihi Yesus dengan kasih sebagai saudara. Saya mau katakan satu hal yang penting. Seberapa mampu kita untuk mengasihi Tuhan, memang ada tahapan-tahapan yang kita bisa kerjakan. Tapi yang penting adalah bahwa saudara terus berprogres. Ada kemajuan dari kasih kepada Tuhan yang hanya sebagai saudara, atau kasih yang minimal menjadi kasih yang optimal. Dari kasih yang rendah menjadi kasih yang lebih tinggi. Dari kasih yang tak berkualitas menjadi kasih yang berkualitas. Itulah yang dimaksudkan di dalam bagian yang pertama ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu diperinci oleh Alkitab kita. Dikatakan secara jelas. Apa itu? Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Dengan segenap hatimu. Dikatakan itu di dalam ayatnya yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati ini adalah pusat kehidupan. Di dalam pemahaman orang Ibrani, hati itu adalah pusat daripada hidup. Beda dengan pemahaman orang Yunani. Orang Yunani memiliki pemahaman bahwa pusat daripada hidup itu adalah pikiran. Tapi prinsip yang diajarkan kepada kita dalam bagian ini adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Artinya dengan sepenuh hati kita. Dengan hati yang tertuju penuh mengasihi Tuhan. Nah memang kadangkala kita tidak bisa pungkiri, kita harus jujur bahwa hati kita seringkali bercabang. Mengasihi Tuhan kadang-kadang tergantikan dengan mengasihi hal-hal yang bersifat sementara dalam dunia ini. Kadang-kadang kita menempatkan mengasihi Tuhan itu adalah kasihnya kadarnya, mungkin kadar yang sangat minimal. Mungkin kadarnya tidak dalam kadar yang sangat optimal. Dari mana kita bisa mengukurnya? Indikasinya sederhana. Kalau kita mengutamakan mengasihi dia dengan segenap hati kita, maka apa saja yang menjadi pikiran, perkataan, perbuatan kita, kita senantiasa mendasarkannya kepada apakah hati kita benar kepada Tuhan dalam saat kita berpikir, saat kita berkata, saat kita bertindak. Dikoreksi oleh hati. Hati menjadi pemandu, menjadi pengukur. Maka tanda yang muncul dari indikasi hati kita yang berkenan dan dimaui oleh Tuhan adalah hati kita ini penuh dengan damai dan sejahtera. Kalau hati kita tidak dipenuhi dengan damai dan sejahtera, waktu kita berpikir, hati kita tidak damai sejahtera. Waktu kita berkata-kata, hati kita tidak damai sejahtera. Waktu kita bertindak, hati kita tidak damai sejahtera. Maka sesungguhnya kita tidak sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita disuruh memilih, mana memilih? Mau beribadah atau tidak beribadah? Mau berdoa atau tidak berdoa? Mau baca firman atau tidak? Mau bersekutu atau tidak? Mau bersaksi atau tidak? Mau menjadikan teladan hidup kita atau tidak? Semuanya diukur dari bagaimana hati kita waktu kita memutuskannya.
Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau Tuhan teropong sampai kedalaman hati kita, maka Tuhan tahu seberapa kualitas kita mengasihi Dia. Maka di bagian yang pertama ini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maka sederhana saja lagi, Alkitab mengatakan seringkali hati kita lebih berada di harta kita. Seringkali hati kita berada pada apa yang kita punya, tapi tidak ditaruh kepada Tuhan. Orang kadang-kadang mikir, untuk apa? Untuk memikirkan tentang bagaimana kalau saya mati, bagaimana kalau saya meninggal, bagaimana kalau seandainya saya sudah tidak ada lagi. Siapa yang akan mengelola harta saya? Siapa yang akan menggunakan harta saya? Siapa yang akan memanfaatkannya? Maka itu menjadi persoalan. Kadang-kadang kalau kita sudah menempatkan Tuhan lebih utama, kita seharusnya sudah tidak pikir yang terlalu berlebihan tentang harta dan dunia. Pada hari Minggu kemarin kakaknya papa saya meninggal di usia 83 tahun. Beliau menjadi seorang guru Injil selama 35 tahun. Dan papa saya berada di sana. Hari Rabu sampai di tempat. Dan ketika kemudian sampai di sana, memang ada pergumulan besar. Pergumulan besar ialah bahwa saudara bersaudara ini tidak akur, belum damai satu dengan yang lain. Jadi mama saya telepon ke saya. Telepon papamu. Sampaikan, mumpung ada di Pulau Nias, akurkan semua keluarga. Yang kedua, selesaikan masalah harta-harta warisan yang dikelola oleh keluarga dari tanah-tanah kita, supaya jangan menjadi persoalan di kemudian hari. Saya telepon papa saya. Saya bilang, Pak, yang pertama adalah adik Papa Saki itu perlu ditolong. Dia dalam keadaan stroke. Dan persoalannya adalah karena belum selesai juga persoalannya dengan kakak kandung yang meninggal. Papa bantu mereka untuk bisa berberes. Meskipun kakak yang tertua sudah meninggal, tapi persoalan belum selesai. Karena itu damaikan, dibereskan. Yang kedua saya sampaikan, anak-anak dari keluarga besar, karena keluarga besar dari papa itu cukup banyak. Termasuk cucu, anak menantu, sangat banyak sekali. Dan sebagian besar memang ada di perantauan, tapi sebagian besar juga ada di kampung halaman. Sementara seluruh tanah-tanah kita dikuasai dalam pengelolaan dan itu perlu untuk diperjelas supaya jangan ada persoalan. Kami katakan, memang kami tidak pulang ke Nias, tapi sebagai orang Nias kami punya tanda mata bahwa kami orang Nias itu ada tanah untuk kami injak. Kalau kami pulang kami tidak punya tanah, kami tidak tahu kami pulang kampung kemana. Tapi kita tidak pernah mengharapkan apa-apa dari tanah itu selain diperjelas statusnya. Dan kalau ada pengelolaan serahkan kepada mereka pengelolaannya. Mau dikasih kita oke, tidak dikasih juga tidak masalah. Tapi jangan menjadi persoalan di kemudian hari. Kadang-kadang saudara bersaudara kehilangan kasih oleh karena apa? Oleh karena harta. Jangan bicara tentang mengasihi Tuhan. Jangan bicara tentang mengasihi Tuhan. Harta kita adalah pencobaan kita. Kekayaan kita menjadi pencobaan kita. Kekayaan yang kita tinggalkan seharusnya adalah harta warisan terbesar, adalah warisan iman kepada keluarga kita. Saudara, mereka mengharapkan saya bisa datang karena keluarga-keluarga kami yang ada di sana itu memang perlu untuk ada pendampingan, pembimbingan secara rohani supaya mereka secara rohani juga bisa tertolong. Tapi momentum ini memang momentum yang baik. Nah, puji Tuhan, sebelum dikebumikan, papa saya hanya bicara 2-3 kalimat dan mereka semua bisa menerima dan kemudian berdamai satu dengan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kasih kepada Tuhan itu ditunjukkan dengan hati kita yang beres juga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya berkali-kali di dalam video call dengan mereka di grup, saya mendoakan. Termasuk Papa Saki saya dalam keadaan stroke. Ya, itu beberapa minggu setelah mereka itu bermasalah, ya. Tapi puji Tuhan ya,
karena memang momentum setiap kali ada peristiwa itu dipakai oleh Tuhan untuk perbaikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Alkitab katakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Seringkali hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada dunia ini. Waktu kita susah, hati kita tertuju kemana? Hati kita tertuju kepada persoalan kita, bukan kepada Tuhan. Pada waktu hati kita kemudian tertuju kepada Tuhan, mestinya kita tidak kalut menghadapi segala sesuatu. Maka dikatakan dalam bagian ini, kasihilah Tuhan itu dengan segenap hati kita. Sekali lagi, hati kita itu adalah representasi daripada seluruh hidup kita dalam konsep orang Yahudi. Yang kedua, dikatakan kasih kepada Tuhan itu bukan hanya segenap hati, tapi segenap jiwa. Jiwa adalah bagian daripada keseluruhan hidup, di mana kita ini dari kita kecil itu tergores di situ pengalaman-pengalaman hidup kita. Jiwa itu tempat di mana kita dibentuk karakternya. Maka kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita memiliki karakter yang baik. Kita meniatkan yang baik, mengatakan yang baik, memikirkan yang baik tentang Tuhan. Kita tidak pernah menaruh curiga kepada Tuhan. Apa wujudnya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Wujudnya ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita adalah kita tidak pernah berprasangka buruk kepada Tuhan. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu berkata Tuhan itu baik. Segala rencananya adalah rencana yang baik. Apapun yang kualami, Tuhan tidak pernah bersalah di dalam setiap hal. Karena Tuhan rancangannya adalah rancangan yang terbaik buat hidupku. Sekalipun aku menghadapi berbagai macam persoalan hidup, aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk terhadap aku, melainkan merancangkan hal yang baik. Katakan amin. Amin. Berapa banyak orang yang gagal dalam mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, berpikir bahwa Tuhan itu yang menyebabkan persoalan-persoalan pada dirinya. Tidak. Saya selalu mengatakan bahwa persoalan itu terjadi. Ada beberapa faktor persoalan itu terjadi. Yang pertama, persoalan terjadi adalah itu karena diri kita sendiri. Persoalan sering terjadi dalam hidup kita oleh karena apa? Persoalan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, persoalan disebabkan karena orang lain. Orang lain merugikan kita, orang lain menyakiti kita, orang lain berkata buruk kepada kita, persoalannya dari orang lain. Yang ketiga, persoalannya dari mana? Persoalan yang lain yang ketiga adalah persoalan itu disebabkan oleh setan. Itu yang terjadi kepada Ayub. Habis anak-anaknya, habis harta kekayaannya, dia mengalami sakit dan kemudian hampir mati. Tetapi Tuhan tetap melindungi nyawanya. Perhatikan. Di dalam kesemuanya itu, yang luar biasa, dikatakan Ayub tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Saya ini contoh daripada manusia yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya. Istrinya berkata, kutuklah Tuhanmu, lihat dirimu. Kalau engkau betul-betul adalah orang yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin engkau mengalami penderitaan. Tidak mungkin engkau mengalami sakit penyakit. Tidak mungkin engkau kehilangan anak-anak. Lalu Ayub berkata apa? Mana mungkin engkau hanya bisa menerima hal yang baik dan hal yang buruk dalam hidup, engkau tidak siap untuk menerima apapun. Maka saya selalu berkata kepada kita bukan hanya siap untuk menerima hal yang baik, tapi kita juga harus siap untuk menerima hal-hal yang buruk yang kita tidak kadang-kadang bisa menerimanya. Itulah sebabnya mengapa jiwa kita tergores, mengapa jiwa kita menjadi terganggu, mengapa jiwa kita akhirnya itu tidak menunjukkan karakter yang baik sebagai orang percaya. Karena apa? Karena kita tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup ini sebagai proses untuk dibentuk karakternya lebih baik di hadapan Tuhan. Saya berkata kepada banyak orang, waktu mengajar juga kepada mahasiswa, bahkan kepada kita, saya mungkin sudah berulang kali katakan. Saya katakan kalimat ini, orang yang paling malang itu yang pertama, orang yang tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Itu yang pertama, orang malang. Dia tidak tahu dia berasal dari Tuhan dan dia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang pertama, orang yang paling malang. Boleh tinggal di Malang, tapi urip ojo sampai Malang. Ya.
Jadi orang yang paling malang adalah orang yang tidak tahu dari mana dia berasal dan kemana dia pergi. Orang malang yang kedua adalah orang yang tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman hidup dan mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman pahit tersebut. Ulangi lagi yang kedua. Orang yang paling malang kedua adalah orang yang tidak pernah belajar mengambil hikmah dan menjadi bijak untuk setiap persoalan-persoalan pahit yang dialami oleh hidupnya. Seharusnya itu kesempatan bagi kita untuk meraih hikmat dan kebijaksanaan, menjadi orang-orang yang akhirnya memiliki kualitas dalam kecerdasan menghadapi persoalan-persoalan pelik. Itulah sebabnya saya katakan, silakan tinggal di Malang, tapi urip ojo sampai Malang. Ya. Dua hal itu, ingat-ingat Bapak dan Ibu, boleh tinggal di Malang, tapi kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang berpengharapan. Karena apa? Kita tahu kita berasal dari Tuhan, dan karena itu pada titik tertentu kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, persoalan boleh datang, tapi saya mau meraih hikmat, mau meraih kecerdasan, mau meraih sebuah pembelajaran hidup dari dalamnya, supaya hidup saya boleh berbahagia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Makanya Bapak dan Ibu, jangan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan, karena itu berarti kita mengalami gangguan jiwa. Orang yang mengalami gangguan jiwa adalah melihat Tuhan itu selalu buruk adanya. Saya sudah kemukakan tadi, dan memberi kepada kita sumber persoalan itu dari diriku sendiri, dari orang lain, dan yang ketiga dari iblis. Kalau dari diriku sendiri masalahnya, maka bereskan sendiri. Kalau masalahnya dari orang lain, bereskan dengan orang lain. Kalau masalahnya dari setan, usir setan dalam nama Yesus. Ya, kemarin saya ingatkan keluarga yang punya ilmu itu, ingat-ingat baik-baik ya. Tidak ada yang gratis ilmu yang didapat dari setan. Itu ilmu yang dapat dari setan itu dibayar, dan pada akhirnya yang paling parah adalah nyawa kita diminta oleh dia. Jadi saya ingatkan kepada keluarga, ya, seringkali kalau seandainya pergi merantau, anak-anak muda itu kadang-kadang diisi, didoakan. Dalam bahasa kita lapasese. Lapasese itu harusnya dikasih padat itu. Apa yang dipadatkan? Sehingga kalau seandainya kena pisau tidak tembus. Kalau orang lihat kita jadi berbelas kasih. Kalau seandainya orang berniat jahat, akhirnya dia tidak punya kekuatan, karena ada kekuatan yang lain yang sudah diisi dalam dia. Ini yang dari kampung halapan saya tanya ini, sudah sempat diisi atau tidak? Ini saya tanya-tanya nih, yang satu baris dari depan saya ini, sudah sempat diisi atau tidak ada? Oh, diisi Firman. Dan diisi itu pakai ayat Alkitab itu. Itu luar biasanya itu mereka itu kadang-kadang aneh-aneh. Jadi ada satu toko yang luar biasa di Nia sana, itu namanya Amahaugo. Amahaugo itu pakai ayat Alkitab untuk isi orang dengan ilmu putihnya. Jadi sampai hari ini masih terkenal nama orang tersebut. Ya. Nah, karena itu saya ingatkan kepada keluarga, yang betul-betul sudah tidak usah lagi. Kita dari garis keturunan, kebetulan dari kakek moyang saya memang begitu. Mereka punya ilmu-ilmu tinggi. Ya. Itulah sebabnya kadangkala itu akan membahayakan bagi keluarga. Keturunan ketiga, keempat, kelima itu akan kena dampak. Ya, kena dampak. Tapi kami bersyukur di garis keturunan saya, di garis keturunan papa saya itu sudah beres. Ya. Sempat itu adik saya itu tiba-tiba itu mewarisi ilmu dari kakek saya tanpa pernah belajar. Tiba-tiba muncul. Ya, tapi kemudian kita berdoa melepaskan keturunan itu sehingga lepas. Ya, jadi sampai hari ini tidak ada. Makanya saya ingatkan papa saya bilang tolong cek-cek dulu keluarga-keluarga ini. Karena biasanya hampir sebagian besar mereka itu diisi-isi. Ya, tolong papa tolong layani mereka. Karena papa saya juga belajar dulu pada bulan purnama juga seringkali itu. Ya, silatnya juga keluar itu. Tapi ya puji Tuhan, setelah dalam Tuhan karena memang mama saya kuat dalam iman, jadi ya aman, beres. Ya.
ke kami juga akhirnya aman. Tidak perlu itu yang begitu-begitu. Jadi kalau ternyata ilmu dipelajari, akhirnya itu menjadi persoalan, ya itu berarti kita yang menciptakan persoalan dalam garis keturunan kita. Ayo belajar kita untuk memperbaiki itu. Belajar. Ya. Kadang-kadang ada hafalan-hafalan mantra-mantra kadang-kadang dipakai. Ya. Salah satunya kadang-kadang saya sebutkan itu, tapi tidak ada isi. Ya. Itu ayat Alkitab. Nah, Bapak dan Ibu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Apa yang dimasukkan dengan segenap akal budi? Ayo kita belajar kebenaran, kita belajar kebenaran, kita belajar kebenaran. Dan salah satu yang diungkap, Allah itu adalah Allah yang esa. Allah yang kita sembah adalah Allah satu-satunya. Allah satu-satunya. Dia adalah satu hakikat. Hakikatnya adalah Allah. Tapi dia menyatakan diri dalam 3 pribadi. Yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Keberadaan dari Yesus adalah keberadaan yang mewujud nyatakan Allah. Jadi waktu kita lihat Yesus, kita melihat Allah. Kita belum pernah lihat Allah, kita lihat Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita artinya menyembah kepada Allah yang benar. Bapak dan Ibu, memang saya belum pernah lihat Yesus secara langsung, tapi beriman kepada Yesus. Dan iman kepada Yesus itulah sebenarnya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah satu-satunya. The only one. Hanya satu saja. Yaitu Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jadi makanya kita belajar itu. Belajar dari Alkitab. Belajar dari Alkitab. Supaya kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Apakah pengetahuan dapat menyelamatkan kita? Tidak. Pengetahuan memang tidak menyelamatkan kita. Tetapi pengetahuan yang salah tentang Allah itu dapat menyesatkan kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar dengan baik. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan juga petunjuk untuk hidup benar. Sesuai dengan maksud Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan yang terakhir apa? Dengan segenap kekuatan. Dengan segenap kekuatan. Artinya apa saja halangan, apa saja rintangan kita akan hadapi dengan mengasihi Tuhan. Hujan ditembus, kemacetan ditembus, kesibukan ditembus, macam-macam kan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, kita akan berjuang sampai apa yang menjadi niatan Tuhan itu kita bisa wujudkan. Nah itu dia. Jadi kita berjuang. Datang ke sini berjuang atau tidak? Berjuang. Berjuang. Berjuang kita. Pagi-pagi harus bangun, ngurusi anak-anak yang ibu-ibu, ya kan? Juga mungkin bapak-bapaknya bantu, lalu datang ke sini, ya kan? Tiba-tiba jalan macet di jalan, muter-muter, tapi tetap berjuang, ada upaya. Itu baru perjuangan yang kecil. Kita berjuang bukan sampai mati, ya kita berjuang. Saya ingat persis dengan sebuah cerita di India, ya sebuah cerita di India. Misionaris datang memberitakan Injil kepada mereka di India. Itu dari garis keras sekali, suku yang makan orang. Dan kemudian setelah sekian lama misionaris menginjili di sana, akhirnya ada satu keluarga yang bertobat. Dia, istrinya, anak-anaknya. Ketika kepala suku yang ada di tempat itu mendengar bahwa mereka percaya kepada Yesus, maka satu keluarga ini dipanggil. Dan akan dieksekusi apabila mereka tidak kembali kepada keyakinan yang lama atau kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Dipanggil kepala rumah tangga ini. Ditanya kepada dia, apakah engkau masih tetap bertahan dengan imanmu? Lalu dia jawab dengan nyanyian.
Karena memang lagu itu diajarkan oleh misionaris. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saya akan tetap mengikuti Yesus. Tidak mungkin saya akan kembali. Tidak mungkin saya akan berbalik lagi. Dia nyanyi lagu itu. Lalu sekelebat langsung ditebas kepala anaknya. Mati di situ pertama. Tanya lagi. Kamu masih tetap bertahan dengan imanmu? Maka anakmu yang kedua juga akan mendapatkan giliran untuk dieksekusi. Sekarang kalau engkau mengatakan, saat ini saya akan berbalik dan meninggalkan iman saya kepada Yesus, maka kamu, istrimu dan anakmu yang masih tinggal satu itu akan dibiarkan hidup. Dia bernyanyi lagi bait yang kedua dari lagu yang pernah dipelajarinya itu. Dan diulang di refren. No turning back, no turning back. Saya tidak akan mungkin kembali. Dan saya tidak akan mungkin meninggalkan iman saya. Langsung lebat. Anaknya yang kedua dieksekusi mati. Sekarang giliran istrinya. Dia bilang, sekarang istrimu, apakah kamu masih tetap bertahan kepada iman? Lalu kepala suku itu masih memberi kesempatan kepada orang itu. Dia jawab lagi dengan nyanyian. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Saya tidak akan mungkin kembali dan berbalik meninggalkan Yesus. Langsung dieksekusi istrinya dan mati. Terakhir kali dia bilang, kepala suku katakan, engkau punya kesempatan untuk hidup. Dan karena itu, sekarang nyatakan kepada kami dan seluruh penduduk yang ada ini, bahwa engkau akan meninggalkan iman. Dia sekali lagi berkata, saya tidak akan mungkin kembali dan meninggalkan Yesus. Dan dia mati. Dieksekusi. Nampaknya mengiring Yesus itu akan membawa kepada keadaan yang menyusahkan bagi dia, menyusahkan bagi keluarganya, membawa kematian bagi hidupnya. Tapi tidak berapa lama setelah itu, kepala suku ini tidak bisa tenang. Dia terus berpikir, dia dihantui dengan pikiran-pikiran, mengapa orang itu sampai rela mati, sampai berjuang mati-matian untuk membela imannya, untuk tetap dalam iman kepada Yesus. Dia menjadi penasaran. Dan pada akhirnya kepala suku ini kemudian mencari misionaris dan kemudian percaya kepada Yesus. Yang kebetulan melayani di sana. Akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Dan pada waktu dia menyatakan imannya, bukan hanya dia, tapi seluruh masyarakat yang ada di bawah suku di mana dia ada, pada akhirnya menjadi percaya. Lihat, Bapak dan Ibu sekalian, kematian orang percaya yang sungguh dalam iman kepada Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia. Pada akhirnya menyelamatkan banyak orang. Karena itu Bapak dan Ibu, kita tidak pernah sampai mati seperti salah satu keluarga di India ini. Tidak pernah. Karena itu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan itu dia tidak berteori. Karena itu mari kita hanya berjuang untuk datang dan beribadah. Kita hanya berjuang untuk bagaimana bersekutu. Kita hanya berjuang bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hanya berjuang bagaimana kita bisa lebih dekat dengan firman Allah. Hanya itu yang hari-hari ini. Kita tidak sampai kepada meneteskan darah atau darah kita tertumpah hanya karena mengiring Yesus. Karena itu yang pertama, kasihilah Tuhan kita dengan kasih agape. Kasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Yang kedua, Alkitab kita katakan, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Standarnya masih sama, yaitu mengasihi dengan kasih agape. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau ada yang belum berberes satu dengan yang lain,
saudara bersaudara. Kalau ada yang belum berberes dengan orang-orang yang bersama-sama dengan kita, mungkin ada persoalan tempat kerja kita atau dengan lingkungan masyarakat kita. Kita tak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak dapat mengasihi sesama kita. Bagaimana kita katakan saya mengasihi Tuhan tapi kita belum berberes dengan sesama kita. Karena itu selagi ada kesempatan, selagi masih ada hidup, mari berberes di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur lihat keluarga-keluarga kemarin itu, mereka bisa saling bersalaman, berpelukan satu dengan yang lain, melepaskan maaf satu dengan yang lain, dan itu momentum. Apa harus ada yang meninggal dulu, baru kemudian kita bermaaf-maafan? Kan tidak harus begitu. Tapi kalaupun itu harus terjadi untuk kemudian setiap orang bisa didamaikan, mungkin itu jalan yang telah disiapkan Tuhan untuk pemulihan keluarga besar kami. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Papa saya itu tidak banyak bicara. Satu kecap, dua kecap dia bicara. Dia hanya bilang begini, kalau kalian mau berdamai, sekarang waktunya, mungkin waktu ini. Kalau tidak saya pulang. Hanya itu kalimat. Kalau kalian mau berdamai sekarang waktunya. Kalau tidak saya pulang, saya cabut. Selesai pemakaman saya akan cabut pulang. Dan akhirnya seluruh anak-anak berdamai. Mereka saling berpelukan, saling bertangisan satu dengan yang lain, dan menghantar akhirnya orang tua mereka ke pemakaman dengan penuh damai sejahtera. Dan saya berharap masalah yang kedua, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya ulang lagi, kadang-kadang harta memisahkan kita dari saudara. Kadang-kadang warisan bisa memisahkan kita dari saudara. Seharusnya tidak demikian. Kasih yang kita miliki, yaitu mengasihi Tuhan, seharusnya dapat diungkapkan dan dinyatakan juga kepada kasih kepada sesama. Yang ketiga, Alkitab kita mencatat, mengasihi diri sendiri. Jaga kesehatan, jaga makan kita, jaga pola hidup kita. Ya, yang masih merokok berhentilah supaya tetap sehat dan panjang umur. Ya, kalau mau pendek umur teruskan. Karena apa? Kita masih punya anak-anak, masih punya masa depan. Ayo, untuk jaga hidup berhenti. Ibu-ibu kasih tahu kepada suami, bilang begini, kalau mau panjang umur, lihat anak-anak kita berhentilah merokok. Berhenti minum. Bukan berhenti minum air putih ya, jangan. Ya. Kalau mau melihat panjang umur keluarga kita, berhenti dari hal-hal yang buruk. Supaya apa? Supaya selamat keluarga kita. Amin ya. Ya, puji Tuhan. Kalau Pak Pendeta ada, rokoknya dimatikan. Kalau Pak Pendeta tidak ada, dihidupkan lagi. Ya, makanya ada pernah salah satu orang rohaniwan ditanya, apakah nanti di surga ada rokok? Lalu dijawab ada, tapi ambil apinya di neraka. Ayo, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jangan sungkan kepada hamba Tuhan ya, tapi tidak sungkan sama Tuhan. Ya, karena itu mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau mengasihi diri sendiri, dikatakan bahwa diri kita ini baik Tuhan, harus dijaga dengan baik, harus dirawat dengan baik. Ya, doa saya adalah Tuhan beri saya umur yang panjang tapi sehat. Jangan umur panjang tapi sakit-sakitan. Ya. Amin. Ada yang pengen umur panjang atau umur pendek? Pasti semua kepengen nyanyiannya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Itu selalu terjadi mestinya dalam hidup kita. Kita ingin umur yang panjang, tapi sehat. Istri-istri yang ada di sini kepengen suaminya umur panjang? Halo. Kepengen? Tidak ada yang jawab. Pasti. Suami-suami pengen enggak istrinya umur panjang? Harus itu. Karena itu, mari kita terapkan prinsip firman pagi hari ini.
Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi diri kita sendiri. Ayo jaga baik-baik kesehatan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ajari saya sekarang lebih disiplin untuk jaga kesehatan. Ya, sehingga ya itu bisa umur panjang lah. Ya, saya harap begitu. Kalau Tuhan kasih umur panjang, puji Tuhan. Kakaknya papa saya 83 tahun. Jadi tren kami ini kelihatannya trennya umur panjang ini. Ya, itu doa saya dan Tuhan memberkati kita sekalian pagi hari ini. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya meterai daripada firman Allah di hati kami kuat, agar firman ini menjadi bagian yang akan kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan ada penyerahan anak kepada keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Silakan maju ke depan. Dua keluarga, yaitu keluarga Bapak Yusak, Ibu Maria Dwi Sri Handayani, yang akan membawa anak mereka Salvino Gafra Fenanim, dan yang kedua adalah Bapak Kris Julian Dwi Hermanto dengan Ibu Winda Yulianingsi, yang akan menyerahkan anak mereka Mikaela Alexandra Florencia. Disilakan maju ke depan. Berada di sini. Silakan. Berada di sini satu di sini. Bapak dan Ibu sekalian, dua keluarga akan menyerahkan anak mereka pada hari ini kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf ketika menyerahkan Yesus di bait Allah sebagai contoh dan teladan juga bagi kita orang tua. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan pagi hari ini di dalam Lukas pasal 18 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut anak kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Saya telah melakukan pelayanan persiapan kepada kedua keluarga. Apa yang menjadi tanggung jawab dari orang tua, mereka telah menerima pemahaman pengajaran dari firman dalam persiapan sebelum anak-anak diserahkan. Mereka juga telah mengerti apa yang menjadi harapan-harapan Tuhan, yang tentu juga menjadi harapan mereka bagi anak-anak ini ketika diserahkan. Bapak Ibu yang akan menyerahkan anak hari ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak dan Ibu. Dan jawablah pertanyaan tersebut secara serentak. Berdasarkan firman Allah, anak-anak yang diserahkan seperti yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini adalah anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan, karena mereka adalah milik Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu dengan segenap hati akan membawa anak-anak ini setiap saat dan setiap waktu untuk sungguh-sungguh didoakan di hadapan Tuhan, sehingga dengan demikian mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam hidup mereka? Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Yang kedua, berhubung karena hari ini mereka belum mengerti arti daripada penyerahan anak. Apa arti dan maksud mereka diserahkan kepada Tuhan? Karena itu saya bertanya, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk mengenalkan Yesus secara pribadi kepada mereka melalui kehidupan Bapak dan Ibu dan kesetiaan untuk membawa mereka
kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Anak ini akan bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena itu, apakah Bapak dan Ibu bersedia mendidik mereka dari ajaran Alkitab secara sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian mereka dapat memahami dengan benar ajaran dan kebenaran firman Allah. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bapak dan Ibu sekalian menjadi saksi hari ini, saya akan menerima anak-anak yang diserahkan dan dibawa ke hadapan Tuhan. Anak Salvino Gafra Fenanim.